tentang KB. Saya rasa semuanya sudah tahu tentang apa itu KB. Keluarga berencana itu apa itu? Baik. Pertama, pengertian dari KB. Nah, program KB adalah program yang sengaja dirancang untuk membangun pertumbuhan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat mencapai keseimbangan yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan urutan keempat penduduk terbanyak di dunia dengan pendapatan rata-rata per kapitanya sangat kecil. Selanjutnya, keluarga berencana ini sengaja dirancang oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program KB ini sangat diharapkan untuk supaya masyarakat menerima yang namanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau yang biasa disebut dengan NKKBS yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Dalam hal ini pertumbuhan jumlah penduduk ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, agar pertumbuhan itu bisa seimbang dan bisa dikendalikan, maka dibutuhkan beberapa alat kontrasepsi. Di sini yang kami sudah siapkan ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan bila ini melakukan hubungan suami istri. Yang pertama, kami rekomendasikan ada alat kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Nanti kami akan menjelaskan setelah ini ya, Bapak Ibu. Oke, apa sih tujuan dari KB? Program KB ini dirancang memiliki beberapa tujuan, yaitu dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS. Nah, ketika jarak kelahiran itu bisa dikendalikan, maka kesejahteraan ibu dan anak pasti akan terwujud. Paham Bapak Ibu sekalian? Yang berikutnya tujuan khusus, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjaringan kelahiran. Program KB ini memiliki tujuan yang khusus, yaitu agar kelahiran atau jarak kelahiran anak dalam keluarga itu direncanakan terlebih dahulu. Jangan sampai begini, hanya untuk coba nanti dia tahu jadi. Itulah makanya dengan adanya KB untuk mengurangi terjadinya kehamilan atau kelahiran yang tidak diinginkan. Ketika kelahiran yang tidak diinginkan ada, maka kesehatan dalam keluarga itu pasti akan menurun karena apa? Karena itu tidak direncanakan dan itu terjadi tiba-tiba. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sempat. Oke, selanjutnya Bapak sekalian, manfaat KB bagi pasangan. Yang pertama itu menurunkan risiko kehamilan. Alat kontrasepsi yang kita tawarkan nanti itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Alat ini juga bisa mencegah kehamilan yang terlalu tua dan kehamilan yang terlalu di usia muda. Misalnya pada usia pubertas itu biasanya rasa penasarannya itu sangat tinggi. Untuk mencegah terjadinya kehamilan yang terlalu muda, kami memberikan perlindungan ini dengan tentang KB atau penggunaan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunkan risiko kanker pada wanita. Nah, kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita seperti suntik, pil atau IUD itu biasanya mengandung hormon progesteron yang bisa membantu mengendalikan kehamilan dan mencegah terjadinya kanker. Berikutnya, tidak mengganggu pertumbuhan anak. Nah, ketika Bapak Mama sekalian menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan KB, dengan demikian antara anak pertama dan anak kedua itu pasti ada jarak normalnya itu antara 3 sampai 5 tahun.
demikian pertumbuhan anak pertama atau calon bayi yang nanti tidak terganggu. Karena ketika jarak kelahiran terlalu dekat, itu akan mengganggu asupan nutrisi yang akan diberikan kepada anak tersebut. Karena apa? Karena begitu banyaknya beban yang ditanggung oleh keluarga, apalagi dengan kita di Indonesia yang memiliki pendapatan per kapita itu sangat kecil dibanding dengan pertumbuhan penduduknya. Risiko radang paru menurun. Hormon untuk KB itu bermanfaat menurunkan radang panggul. Radang panggul akan menyerang rahim, ovarium, dan area sekitar vagina lainnya. Risiko terkena radang panggul menurun jika wanita atau mama menggunakan alat kontrasepsi dengan jenis implan. Saya rasa bapak mama tidak rasa asing dengan alat kontrasepsi yang saya sebutkan. Baik, kita dewa. Iya. Misalkan kita jamin. Nah, jika kelahiran anak yang dekat, itu kemungkinan besar membuat bapak dan mama mengalami depresi. Nah, dua kondisi tersebut bisa dihilangkan dengan melakukan program keluarga berencana. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seorang ibu memiliki dua anak yang umurnya sangat dekat antara 1 tahun dengan 9 bulan atau 1 tahun dengan 2 tahun, itu memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Belum ada tekanan dari mama mantunya, dari suaminya yang mau dimanja-manja, itu anaknya lagi. Maka dengan adanya KB, program KB itu menurunkan risiko terjadinya yang depresi, juga bapak. Mengerti sekalian? Oke, lanjut. Selanjutnya manfaat program KB untuk anak. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya. Baik, terima kasih untuk rekan saya Heza yang sudah memberikan materi penyuluhan berkaitan dengan KB. Saya akan melanjutkan materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya rasa untuk Bapak dan Mama sudah cukup mengerti dan paham berkaitan dengan materi yang kami sampaikan sampai di sini. Iya, Ibu. Baik, Bapak dan Mama, saya akan melanjutkan materi penyuluhan berkaitan manfaat KB bagi anak. Bapak dan Mama, seperti yang kita ketahui, manfaat KB bagi anak itu adalah program keluarga berencana ini sangat bermanfaat untuk anak. Namun, bukan berarti anak menjalani program keluarga berencana ini beberapa manfaat keluarga berencana untuk anak di antaranya yaitu dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya, memperoleh perhatian dan pemeliharaan makanan yang cukup, perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik. Bapak-bapak dan ibu, seperti yang kita ketahui, manfaat KB bagi anak adalah untuk mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatan. Kenapa di sini pertumbuhan anak dan kesehatannya? Bapak dan Mama kita harus tahu bahwa manfaat KB itu adalah sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan juga untuk kesehatan anak
suntikan mempunyai keuntungan seperti tidak perlu menyimpan obat suntiknya dan jangka pemakaiannya bisa dalam jangka panjang. Jadi, Bapak dan Mama, manfaat jenis alat kontrasepsi ini yaitu suntik KB adalah penggunaannya itu bisa dalam jangka panjang. Karena di sini itu dia punya keuntungan untuk dapat menyimpan obat dan jangka pemakaiannya itu bisa dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya Bapak dan Mama mau memprogramkan keluarga berencana, ada baiknya kalau misalnya Bapak dan Mama itu menggunakan alat kontrasepsi seperti suntik KB karena dia punya penggunaan itu dalam jangka panjang. Yang berikut jenis alat kontrasepsi yang berikut Bapak dan Mama. Yang ketiga adalah implan atau susu. Implan atau susu ini Bapak dan Mama merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di lengan, bawah kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Nah, Bapak dan Mama juga perlu mengetahui keuntungan dari alat kontrasepsi ini, yaitu penggunaan daya gunanya tinggi, tidak mengganggu produksi ASI, dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah persalinan. Saya sarankan untuk yang mama-mama itu harus menggunakan alat kontrasepsi ini karena ini untuk keuntungannya itu daya tinggi dan dapat meningkatkan produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan untuk bapak dan untuk mama. Yang berikutnya, baik Bapak dan Mama, jenis alat kontrasepsi yang berikutnya juga ada KDR atau sering kita kenal alat kontrasepsi dalam rahim. Seperti namanya Bapak dan Mama, KDR adalah alat kontrasepsi yang digunakan dalam rahim. Efek sampingnya yang perlu Bapak dan Mama ketahui sangat kecil dan mempunyai keuntungan efektivitas dengan proteksi jangka panjang 5 tahun dan kesuburan segera kembali setelah KDR yang ini juga sangat kami anjurkan untuk kaum yang menggunakan alat kontrasepsi ini. Baik Bapak dan Mama, jenis alat kontrasepsi yang berikutnya adalah kondom. Pasti kondom itu tidak asing didengar oleh Bapak dan Mama karena pasti dalam setiap kita itu setiap Bapak dan Mama itu selalu melakukan atau selalu menggunakan kondom ketika hubungan seksual atau mencegah hidup Bapak dan Mama itu untuk tidak melakukan hubungan seksual. Nah, Bapak dan Mama, seperti yang kita ketahui, kondom di sini adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya ada latex atau karet, plastik atau vinil, atau bahan alami yang terbuat dari produksi hewani yang dipasang pada jenis saat berhubungan seksual. Manfaatnya itu Bapak dan Mama, manfaat kondom sangat efektif bila digunakan dengan benar dan murah dapat dibeli dengan mudah. Bagaimana Bapak dan Mama sudah mengetahui manfaat kondom dan saya rasa Bapak dan Mama pasti tidak sering menggunakan kondom ini dalam melakukan hubungan seksual. Bagaimana Bapak dan Mama? Biasa menggunakan Tidak. jenis alat kontrasepsi yang berikut Bapak dan Mama ada tubektomi. Jenis kontrasepsi ini adalah prosedur bedah bumi untuk memotong, mengikat, atau memasang cincin pada saluran tuba fallopi untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan seorang perempuan. Manfaatnya sangat efektif dan tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Ini juga penggunaan alat kontrasepsi ini juga sangat dianjurkan untuk kaum mama karena seperti dalam penjelasannya dari alat kontrasepsi ini adalah alat kontrasepsi untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan seorang perempuan. Manfaatnya itu sangat efektif dan tidak ada efek samping dan jangka panjang. Jadi yang kaum mama itu tidak perlu khawatir apakah dia punya efek samping atau dia punya penggunaan karena efek samping ini tidak ada efek samping dan juga penggunaannya itu bisa dalam jangka panjang. Baik, Bapak dan Mama, sekian dari keluhan yang dapat kami sampaikan dan edukasi juga yang dapat kami bagikan untuk Bapak dan Mama. Kami harap Bapak dan Mama sudah dapat mengambil inti atau mengambil poin penting dalam materi keluhan berkaitan dengan keluarga berencana ini. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya sudah bisa mengambil poin inti. Ada yang sudah mengerti.
tepat waktu, terus tidak pernah lewat waktu melakukan penyuntikan. Tapi heranlah ibu, pada itu waktu boleh suntik kah? Kami tetap hamil kata Kim. Mungkin nak ya solusi nona mesik. Kau terus sampai ni pun tidak. Terima kasih Bu, itu kau pertanyaan. Terima kasih Mama atas pertanyaannya. Mengenai aku, mengenai lidahku, aku mau ikut KB suntik 3 bulan. Dengan ceng hamil, yang cowok ini boleh ikut kegiatan suntik 3 bulan itu. Terima kasih. Terima kasih Mama. Terima kasih. Banyak boleh. Dan saya jaga kesehatan ibu bapak ya. Ayat satu alat kuat kerjaan kami mau habis hemo ini sih dalam satu hari pokoknya mancing pintu hamil itu cara kedua so kita pengaruh terhadap pikiran yang lain sehingga kami nanti dicegah oleh obat pil kami so kita pengaruh oleh pikiran yang lain kita dan dapat mencegah kami. Baik, Sobat Mama, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Bapak dan Mama. Pertanyaannya tadi sangat bagus. Baik, Bapak Mama, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Mama. Saya silakan untuk rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Mama. Oke, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Sangat bagus. Jadi begini Mama, untuk seluruh program KB, seluruh jenis alat kontrasepsi akan memiliki efektivitas yang tinggi ketika yang pertama penggunaannya tepat dan benar. Jadi macam yang Mama bilang tadi masih bisa hamil, itu kemungkinan Mama salah menghitung jangka waktu dari pil atau suntikan yang Mama sudah terima. Yang kedua, itu Mama melakukan hubungan pada saat masa subur. Karena begini Mama, begitu juga untuk pertanyaan dari Mama tadi, perlu diketahui bersama bahwa pil atau suntik atau seluruh jenis alat kontrasepsi tidak bisa menekan 100% kehamilan. Itu mereka hanya memiliki efektivitas yang tinggi untuk mencegah kehamilan. Bukan berarti kehamilan itu bisa dicegah 100%, tidak Mama. Mungkin Mama bisa terima. Terima kasih Mama. Namun Mama itu mengonsumsi obat ini kalau